Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya Taal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir studi kasus 4, yaitu perancangan jaringan e-hospital menggunakan Cisco Packet Tracker. Saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, topologi, konfigurasi, hingga hasil pengujian jaringan yang telah saya bangun. Eh, Langsung saja. Untuk latar belakangnya, rumah sakit membutuhkan jaringan yang aman dan terstruktur karena mengelola data yang sangat sensitif seperti data medis pasien, data administrasi, dan hasil laboratorium. Jika jaringan tidak dikelola dengan baik, data-data tersebut bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk mengatasi hal tersebut, saya merancang jaringan e-hospital dengan segmentasi menggunakan VLAN dan pembatasan akses menggunakan ACL. Sehingga setiap area hanya bisa mengakses data yang memang menjadi haknya. Penjelasan perangkatnya di sini, perangkat yang saya gunakan dalam topologi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada satu router. Saya menggunakan router 4321 ISR sebagai gateway utama dan pengatur routing antar VLAN. Lalu ada satu switch core, yaitu switch 296024TT. Nah, sebagai penghubung utama antar switch. Lalu ada tiga switch lagi sebagai penghubung ke kliennya, yaitu ada switch satu, switch 2, dan switch 4. Nah, lalu ada satu akses point. Akses point ini untuk koneksi wireless di ruang tunggu untuk bagian WiFi. Nah, lalu ada empat, eh, ada tiga PC medis untuk area pilan 10. Lalu ada PC lab 2 untuk area pilan 40. PC admin 2 untuk area pilan 20. Dan ada 5 laptop sebagai eh, untuk area pilan 30 yang pakai WiFi tadi di ruang tunggu. Nah, penjelasan topologinya, topologi jaringan yang saya bangun ini, router berada di posisi paling atas, terhubung dengan switch core menggunakan Giga Ethernet 0/0/0 yang ini nih. Nah, kok gak nyambung? Nanti munculnya. Nah, Giga Giga Ethernet 0/0/0 dihubungkan ke Giga 0/1 menggunakan kabel strike karena berbeda jenis ininya, jenis perangkatnya. Lalu di sini menggunakan kabel cross, yaitu yang putus-putus ini, ketiga switch dengan yang pertama itu dari switch core menggunakan FA0/1 dihubungkan ke switch satu bagian pas Ethernet sama 0/1. Lalu yang dari FA02 dari switch core dihubungkan ke switch 2 menggunakan FA 0/1 sama. Lalu yang ke switch 4-nya dari pas FA3 ke FA1. Di sini switch core terhubung ke tiga switch akses melalui port rang yang membawa keempat pilan sekaligus. Switch akses satu melayani area medis dengan 3 PC. Switch akses 2 melayani dua area
switch satu ini melayani dua area, yaitu medis yang area satu dan area 4 yaitu lab. Nah, yang untuk switch kedua ini melayani area satu area yaitu yang admin atau area 2 jalan 20. Lalu yang switch 4 ini melayani area 3 yaitu yang WiFi terhubung ke access point. Eh, apa ya? Untuk jaringannya ini dibagi menjadi 4 pilar yang pembagiannya sebagai berikut, yaitu yang pertama kita bisa lihat di sini, mana sih? Nah, kita bisa lihat di sini pilar database. Di sini kita membaginya menjadi 4, yaitu pilar 10 untuk area medis dengan subnetnya itu apa sih? Kita cek dulu pembagian pilarnya. Eh, Ini aja. Nah, di sini. Untuk pilar 10 ini area medis dengan subnetnya itu 192.168.10.0 slash 24, gateway-nya itu yang 10.1. Lalu yang kedua ini ada pilar 20 untuk area administrasi dengan subnetnya itu 192.168.20.0 garis miring 24. Gateway-nya itu 192.168.20.1. Lalu yang ketiga yang WiFi juga sama, hanya saja ini itu 30.0. Gateway-nya 30.1. Kalau yang terakhir yang lab itu pilihan 40. Untuk area lab dengan gateway-nya itu 40.1. Lanjut ke mana ini? Saya menggunakan subnet slash 24 atau ini. Eh, saya menggunakan slash 24 itu untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengembang jaringan ke depannya meningkat, mengingat rumah sakit bisa saja menambah perangkat baru seperti alat medis berbasis jaringan atau kamera CCTV. Jadi di sini contohnya yang ini nih sih internet. Coba. Bukan. Ini, nah, di sini ada slash 24. Untuk seluruh kliennya menggunakan IP ini. Ini ada dua ya. Ada yang menggunakan DHCP, ada juga yang menggunakan statis. Sengaja saya buat seperti itu agar saya bisa memahami eh, materi ini dengan baik gitu. Untuk VLAN 10 itu subnetnya masih. Nah, untuk VLAN 10 ini medis dimulai dari 192.168.10.2 sampai ke 192.168.10.4.
Lalu yang VLAN 20 ini, yang admin, itu cuma ada dua perangkat, yaitu yang 192.168.20.2 sampai ke 20.3. Lalu yang 40 dimulai dari yang 40.2 sampai 40.3. Lalu yang laptop itu dari 30.2 sampai ke 30.6. Lalu eh, penjelasan konfigurasi routernya itu, router dikonfigurasi menggunakan metode root on a stick dengan 4 sub interface, yaitu bus Ethernet 0 garis miring 0.10 dengan encapsulation dot 1Q 10 sebagai gateway VLAN 10-nya, yang di sini yang di router. Nah, yang ini pakai giga. Lalu yang kedua ada gigabyte Ethernet 0 garis miring 0 garis miring 0.20. Lalu yang untuk gateway VLAN 20-nya. Lalu yang titik 30 untuk VLAN 30, yang 40 juga untuk titik 40-nya. Metode ini dipilih karena hanya membutuhkan satu interface fisik dari router ke switch core, sehingga lebih efisien dari segi penggunaan port. Lalu untuk penjelasan konfigurasi switchnya, pada switch core ini, semua port yang terhubung ke router dan switch akses dikonfigurasi sebagai trunk port dengan perintah switch port mode trunk, dan mengizinkan akses VLAN 10, 20, 30, 40. Pada switch akses port yang terhubung ke switch core dikonfigurasi sebagai trunk, sedangkan port yang terhubung ke PC dan AP dikonfigurasi sebagai akses port sesuai VLAN masing-masing area. Untuk penjelasan ACL-nya itu ada di sini. Nah, nah, untuk keamanan jaringan, saya menerapkan akses control list atau ACL pada router dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu, VLAN 10 medis dapat mengakses seluruh area jaringan tanpa pembatasan karena tenaga medis dan dokter membutuhkan akses penuh ke semua data. Kedua, VLAN 20 administrasi hanya dapat mengakses VLAN 10 medis saja. Di sini nih, yang ini itu untuk VLAN 20. 20 bisa mengakses ke VLAN 10 menggunakan permit. Lalu yang deny ini untuk memblokir dari 20 ke yang lainnya. Lalu eh, ini yang ke 30 ini memblokir ke semuanya karena eh, perintahnya emang seperti itu. VLAN 30 itu karena itu ruang tunggu, jadi tidak bisa mengakses mana saja, dan karena merupakan ruang publik untuk pasien dan pengunjung. Mereka tidak boleh mengakses data medis maupun administrasi rumah sakit demi keamanan data. Lalu yang keempat ini, VLAN 40 hanya dapat diakses oleh VLAN 10 medis saja karena data laboratorium bersifat sangat sensitif dan tidak boleh diakses oleh tenaga medis. Nah, sekarang kita lanjut ke langsung saja ke contohnya. Di sini saya akan mencoba mengetes ping dari PC medis, yaitu VLAN 10 ke yang lainnya. Bukan yang ini. Medis satu saja dulu. Kita coba dulu ya. Kita coba ke
administrasi. Nah, di sini pilar pilar 10 bisa mengakses ke pilar 20. Lalu kita coba ke 30 masih PPL itu berhasil. Kita coba ke yang 40. Nah, berhasil juga karena yang medis ini emang bisa mengakses kemana saja. Sekarang kita lanjut ke contoh yang pilar 20 yang admin. Admin ini hanya bisa mengakses ke pilar 10 atau ke area 10 yang medis saja. Itu contoh ke yang 10. Nah, ini bisa mengakses ke yang 10. Lalu kita akses juga ke yang 30, yaitu ke area tamu. Ini mas 10, mas 10. Salah. Mana sih? Kita coba ke yang 30. Nah, di sini terdapat destination host unreachable yang artinya itu eh, si alamat tujuannya diblokir aksesnya jadi tidak bisa sampai si pesan yang kita kirim itu. Lalu kita coba ke yang 40. Ini juga sama karena perintahnya yang dari 20 ini hanya bisa mengakses ke yang 10. Lalu kita coba yang 30. Nah, untuk yang 30 ini karena PC 30 PC laptop ini untuk publik atau umum jadi tidak bisa mengakses yang mana saja. Kita coba akses ke medis dan di sini sama diblokir. Lalu kita coba ke yang ini. Ini juga sama tidak bisa. Lalu ke yang 40 yaitu ke area lab. Di lab juga tidak bisa. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ke bagian yang terakhir yaitu di lab. Kita coba di sini kita ping ke yang 10. Nah, karena yang lab ini bisa ke yang 10 saja. Kita coba ke yang 20. Nah, kalau ke yang 20 ini kita buat aksesnya diblokir. Diblokir sangat ketat gitu. Jadi gak bisa ngirim pesan sama sekali. Lalu kita coba yang ke 30. Nah, untuk ke yang 30 ini juga sama, tidak bisa. Karena hanya bisa dia mengakses ke yang 10. Eh, Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan jaringan e-hospital ini. Jaringan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang aman dan terstruktur dengan segmentasi menggunakan VLAN dan pembatasan akses menggunakan ACL. Dengan topologi yang diharapkan data medis, administrasi, dan laboratorium dapat terlindungi dengan baik dari akses yang tidak berwenang. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam perancangan ini dan saya juga terbuka untuk saran dan masukan dari mentor atau dari Asprak. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk eh, pertanyaan bisa kirim di atau di kolom komentar. Sekian dari saya.